Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan memulai bimbingan klasikal, ya. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan bimbingan klasikal hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama supaya kegiatan kita pagi ini lancar, ya nak ya. Silakan ketua kelas bimbing doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Juangga, Diki, kemana orang tuh? Tidak ada keterangan, berarti alfa ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai bimbingan klasikal bahayanya rokok. Oke, kegiatan hari ini mengenai rokok. Jadi sebelum Ibu menerangkan tentang apa itu rokok, bahaya rokok, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menonton video bahaya rokok. Ya, itu tujuan materi pertama kita. Kemudian yang kedua, terkandung di dalam rokok. Kemudian yang ketiga, ya, nanti kita ada sesi diskusi mengenai diskusi kelompok mengenai rokok, maksud Ibu itu ya. Kemudian yang keempat, hasil dari kerja kelompok. Oke, nanti hasil dari kerja kelompok kalian tampilkan ke depan. Nanti Ibu minta setiap satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Ada ice breaking. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memompa semangat dulu nak, supaya happy, ya. Nah, jadi semuanya disilakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Joget semuanya ya, goyang semuanya. Ayo, semuanya ikut. Goyang, yuk yang belakang. Yuk.
Panjang, 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 pendek, pendek. Lagi. Ayo, perhatikan. Panjang, pendek, pendek, pendek. Ya. Ayo senyum, senyum biar happy. Panjang. Yuk, goyang. Jangan berhenti goyang. Yuk. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Biar semangat ya. Oke. Masuk PPT kita lagi. Oke, tujuan. Kemudian tadi ada ice breaking. Kita lanjut dengan, nah, kita sudah melakukan ice breaking, berarti sudah semangat, sudah siap untuk menerima pembelajaran. Sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Semuanya, berarti sudah siap semuanya untuk menerima pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti belajar kita mengenai apa itu rokok. Jadi kita harus tahu dulu nih pengertian dari rokok. Oke. Yang pertama, menurut WHO, ada yang tahu WHO apa? Badan Kesehatan Dunia. Ya. Apa itu menurut WHO rokok? Ya, jadi menurut WHO merokok itu adalah orang yang melakukan kegiatan merokok secara aktif. Paling tidak 1 hari harus ada 1 batang dia menghisap rokok. Kemudian yang kedua, menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan Indonesia, apa itu rokok? Ya, rokok itu adalah sesuatu yang dibakar, kemudian dihisap, kemudian dihirup asapnya. Nah, kalau menurut Kemenkes seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, secara umum, apa itu rokok? Ya, yang memiliki sampai 120 mm dan berdiameter 10. Oke. Jadi kalau secara umum rokok itu adalah tembakau yang dibungkus dengan kertas, daun-daunan. Kemudian ada yang pakai apa namanya itu? Alat pipa.
ya, pengisap. Jadi kalau secara umum itu yang dinamakan dengan rokok, di mana ujungnya dibakar, kemudian ujungnya yang satu lagi menghasilkan asap untuk dihirup. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut berikutnya. Nah, apakah rokok berbahaya? Menurut Fahri, rokok berbahaya tidak? Bahaya. Apa bahayanya? Hah? Merusak paru-paru. Yang lain? Menyebabkan kanker. Ada lagi? Hah? Buang-buang duit. Ya, bisa jadi. Karena apa? Kenyangkan tidak, yang ada penyakit. Jadi untuk mengetahui bahayanya rokok, mari kita saksikan video berikut ini. Sebentar ya. Oke, saksikan videonya bersama-sama. Tolong dia mati ya, Nak. Nanti ada pertanyaan. Diperhatikan nanti ya, dicatat, kalau bisa dicatat. Perhatikan ke depan, Pak. Perhatikan ke depan.
Oke. Sudah disaksikan videonya? Nah, itulah dia bahaya dari rokok. Jadi bisa merusak sistem reproduksi pada khususnya remaja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Jadi bagaimana Cara menghindari orang merokok? Oke. Nah, ada yang tahu? Kelompok lain? Ada yang tahu gimana cara menghindari rokok? Ada yang bisa kasih pendapat enggak sebelum Ibu menjelaskan? Tunjuk tangan, ada yang bisa? Oke, nggak ada? Oke, baiklah. Nah, tadi ada teman kalian bertanya, Bu, bagaimana sih caranya menghindari orang merokok? Ya, yang pertama adalah menghindari berkumpul bersama para perokok. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Jadi kalau seandainya nanti berkumpul nih sama teman-teman rame, ya kan? Ada yang merokok, silakan hindari dulu. Karena apa? Pengaruh rokok itu berat loh, Nak. Ya, kita gampang terpengaruh, apalagi kalau seandainya kita tidak tahu bahaya tentangnya rokok. Nah, kemudian yang kedua, apa lagi? Untuk menghindari orang merokok. Yang kedua adalah menggunakan masker supaya aman, ya. Jadi gini, seandainya kita ada di lingkungan nih, di lingkungan orang ramai, di lingkungan orang perokok, di dalam suatu acara, kita tidak bisa menghindari nih. Gimana nih caranya supaya mau menghindari orang yang merokok? Nak keluar ruangan tak enak. Ada di dalam ruangan ternyata ada yang merokok, menyebarkan asap rokok. Caranya adalah menggunakan masker. Ya. Jadi penggunaan masker itu bukan hanya sekedar saat kita ada di pandemi. Ya. Jadi sehari-hari pun kalau dapat untuk menjaga kesehatan kita dari asap rokok, dari debu, dari angin yang tak sehat, bisa menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyaklah konsumsi air putih. Nah, kalau seandainya asap rokok sudah terlanjur masuk ke tubuh kita, untuk menghindari supaya sehat, banyak-banyak mengonsumsi air putih. Ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak mengkonsumsi sayuran, dan ketiga, banyak-banyaklah mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk olahraga.
Sempatkan 1 hari 10 menit jadilah untuk olahraga untuk mengeluarkan keringat. Oke, ngerti nak? Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Sebut nama dulu nak. Sebut nama. Nama Ari Yudiansyah. Ari Yudiansyah. Oke, Ari, silakan tanyakan. Apa sebab orang suka merokok? Suka merokok? Penyebab orang suka merokok. Pertama, karena kecanduan. Yang kedua, karena lingkungan. Jadi, yang faktor yang paling utama menyebabkan orang suka merokok itu adalah 2. Karena pertama kecanduan, yang kedua karena lingkungan. Merasa tidak enak sama teman sekitar. Nih pada merokok nih, kita nggak ngerokok sendiri rasanya nggak enak, nggak keren. Sekarang kan gitu, ada istilahnya nggak rokok nggak keren katanya, apalagi bagi laki-laki. Jadi 2 faktor itu, karena kebiasaan dan karena lingkungan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Oh ya, silakan. Nama nak? Aprilia. Oke, silakan Aprilia. Oke, jadi pertanyaannya, apakah asap rokok berbahaya? Intinya ini ya, asap rokok berbahaya tidak untuk orang yang tidak merokok. Oke, jawabannya berbahaya dan bahkan lebih bahaya dari perokok. Nah, oke, kenapa Bu? Kenapanya begini? Kenapa orang tidak merokok itu lebih besar resikonya terkena penyakit dibanding yang merokok? Jadi ada istilahnya perokok aktif dan perokok pasif. Yang perokok aktif itu orang yang langsung menggunakan rokoknya. Yang pasif yang kita ini tidak merokok tapi menghirup asapnya. Kenapa Bu? 2 kali lipat sampai 5 kali lipat orang perokok pasif itu lebih berbahaya? Karena kita menghirup yang namanya zat karbon dioksida. Nah, udara yang bersih masuk ke badan kita dinamakan dengan oksigen. Udara yang kita keluarkan dari tubuh kita adalah udara karbon dioksida. Berarti racun. Nah, racun dari rokok itu yang kita hisap. Makanya kenapa perokok pasif itu 2 kali lipat mendapat resiko penyakit diakibatkan rokok. Ya. Nah, kalian menghirup karbon dioksida dari orang perokok itu sama dengan menghirup asap dari mobil, asap dari Honda, asap dari hasil pembakaran. Itulah karbon dioksida itu tadi. Jadi asap orang merokok tuh kita hisap. Jadi racun yang dari dalam tubuhnya kita hirup, asap dari rokok kita hirup juga. Makanya kenapa orang perokok pasif itu lebih beresiko. Jadi 2 kali lipat kita menghisapnya nak. Ya, sekalian maksudnya selain kita menghisap asapnya, kita juga menghisap racun dari tubuh sang perokok. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada kandungan yang berbahaya di dalam rokok. Nah, berbagai macam racun ada di rokok. Di sini ada disebut ada asam asetik, kemudian ada naptalin, albendazole dan banyak lagi. Tapi yang lebih umum adalah yang digunakan kebanyakan rokok itu, zat yang banyak ditemukan di dalam rokok itu adalah pertama nikotin. Nah, nikotin ini biasanya digunakan kebanyakan pada obat-obat terlarang. Nah, nikotin inilah yang mengakibatkan orang kecanduan untuk merokok. Karena sifat nikotin ini adalah membuat candu karena dia terdapat pada zat-zat misalnya kayak narkoba, ya, banyakkan nikotin itu dari situ. Oke. Yang kemudian ada yang dinamakan dengan tar.
Tar itu adalah zat yang mengendap yang menimbulkan kerusakan di paru-paru. Kenapa tar yang mengendap di paru-paru? Kalian tahu enggak tar itu apa? Hah? Tar itu nak cairan hitam. Kalian kalau pernah nengok orang mengaspal jalan, tahu kan? Ada cairan macam oli hitam tuh, itu yang dinamakan dengan tar. Nah, itu yang campuran dari rokok yang dicampurkan ke dalam rokok. Ya. Nah, makanya kenapa dia langsung melengket ke bagian paru-paru karena sifatnya adalah kental. Ya, jadi setiap rokok yang dihisap asapnya langsung menempel ke paru-paru. Kemudian ada benzin. Benzene tulisannya di sini, bacanya benzin. Ini biasanya adalah bahan bakar yang digunakan untuk, cairan yang digunakan untuk bahan bakar. Nah, macam minyak tanah, bensin, pertalite itu semua menggunakan bahan bakar ini tadi, benzin. Kemudian ada arsenik, ada karbon dioksida yang kayak Ibu bilang tadi, ya kan? Karbon dioksida adalah hasil asap. Nah, jadi kapan Bu nih zat-zat ini digunakan? Di saat tembakau fermentasi. Jadi nak, bukan berarti tembakau dilinting, curah bensin situ, curah nikotin, curah tar. No, tidak seperti itu. Jadi prosesnya itu tembakau dicampur dengan zat-zat yang berbahaya tadi itu, kemudian dijadikan satu, nanti difermentasi selama beberapa waktu, beberapa tahun bahkan kan. Bahkan ada yang difermentasi sampai 25 tahun untuk mencampur zat itu dengan tembakau. Jadi seperti itu proses rokok, bukan tembakau langsung dilinting pakai daun, pakai kertas atau pakai bahan-bahan lainnya, tidak seperti itu. Jadi tembakau yang difermentasi dengan bahan-bahan yang ada. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada nih, akibat asap rokok. Rambut rontok, katarak, kanker hidung, kemudian kulit keriput nih. Orang merokok juga bedakan. Tengok nih ke bapak-bapak yang merokok dengan tidak, bedakan. Usia yang sama tapi wajah terlihat lebih tua karena kulit mengering. Ya nak, kalau orang perokok tuh biasanya kulit mengering, rambut kusam seperti itu. Macam orang tak mandi jadinya. Kebanyakan perokok, apalagi perokok berat tuh seperti itu. Jadi usianya bisa jadi jauh lebih menua. Nah, lihat video ini, bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Sebentar. Rokok akan membunuhmu hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Itu pesannya, nasihatnya. Secara tidak langsung, perlahan-lahan rokok akan membunuh. Oke, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa nak? Silakan. Kenapa tetap diproduksi? Kenapa rokok diproduksi? Karena rokok merupakan pajak terbesar bagi negara kita. Nah, banyak negara di dunia ini, Indonesia peringkat ketiga sebagai pengkonsumsi rokok terbesar di dunia. Nah, pajak dari rokok untuk pendapatan APBN kita, anggaran negara, itu hampir 15%. Nah, kenapa tetap diproduksi? Padahal lagi-lagi kita lihat pada kemasan rokok ada bahaya-bahaya penyakit yang ditaruh di rokok, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Tetap iklan rokok dikeluarkan, ya kan? Semakin
banyak larangan merokok, makin banyak iklan yang diterbitkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi karena rokok penyumbang pendapatan termasuk yang terbesar di negara kita. Makanya kenapa rokok selalu diproduksi. Oke, sampai di sini ada yang tanya lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada berarti tugas kita adalah sekarang membuat tugas kelompok. Ya. Ini boleh Ibu kasih lembar kerjanya ya. Ini nanti untuk nama kelompoknya nak, bikin nama kalian yang salah satu saja ya. Kita tidak pakai nama kelompok 1, 2, 3, tapi kita pakai nama kelompok. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Terserah, boleh pakai nama kelompok. Nama kelompoknya itu Mas Ibu terserah mau nama bunga, mau nama binatang apa gitu loh. Ya. Jangan menggunakan nama kelompok 1, 2 enggak usah. Cari nama yang bagus. Kenapa? Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya dia laki-laki sendiri kan, jadi kayak hari ini tanggal 12 ya. Boleh, silakan. Bebas. Lima menit ya nak, segera dikerjakan. Boleh. Tanggal. Dia aja yang sakit atau gitu. Soalnya waktu kita 5 menit lagi. Langsung aja nggak apa-apa. Jawab langsung di situ. Ini yang oke, nah. Isi yang di sini. Di sini nak, langsung di sini aja. Yang ini aja. Ya.
Nanti membacakan hasil diskusi aja nanti. Misal Ibu minta nanti kelompok Nisa misalnya nomor berapa gitu nanti. Kelompok Siari nanti nomor berapa, kelompok Izam nanti nomor berapa gitu aja. Presentasi ya? Hah? Udah selesai? Oke. Gak usah, di sini aja nanti Ibu minta presentasi ya. Berarti kelompok ini tadi, kelompok Izam ya? Ini kelompok siapa nak? Depi aja ya. Ini kelompok Ari udah selesai. Ya, udah. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok Ari sudah? Oke. Karena sudah selesai, ini belum? Nah, oke. Selesai semuanya, oke. Pegang aja dulu, nak. Tidak diantar, jadi Ibu gini, minta masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi kalian, ya. Nah, sekarang Ibu minta dulu dari kelompok Bunga Mawar untuk membacakan hasil kelompok yang nomor 1. Silakan. Menyebabkan kanker kering, menimbulkan palak pada gigi, menimbulkan jerawat, dan mengganggu prestasi di sekolah. Ya, jadi nomor 1 itu adalah apa tuh? Tentang bahayanya rokok. Jadi ada kena merusak paru-paru, kemudian menyebabkan kanker, menimbulkan jerawat. Kemudian apa lagi tuh? Menimbulkan plek pada gigi dan kemudian mengganggu prestasi di sekolah. Setuju nggak kira-kira nih kelompok lain? Oke, setuju. Itu nomor 1. Yang kelompok Izan. Kelompok Izan silakan bacakan yang nomor 2. Ya. Ya. Arsenik, oke. Dan karbon monoksida. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ya, sebentar nak, gantian. Kelompok ini dulu. Nomor 3. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah jika ada teman sekolahmu yang merokok? Menegurnya, menasihati kalau rokok itu berbahaya. Oke, menegur dan menasehati. Kemudian nih, kelompok terakhir. Hasil kelompok yang nomor 2 deh, Bu minta. Apa saja yang terkandung di dalam rokok? Oke.
Iya, bensin ya nak, bacanya oke. Iya. Karbon monoksida. Karbon dioksida. Ibu pun jadi salah deh tuh. Oke. Nah, sampai di sini paham kan bahayanya rokok, kemudian cara menghindari rokok tadi ya nak. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa rokok itu tidak baik untuk tubuh kita. Ibu minta sama anak-anak ibu yang mulai mencoba-coba rokok, stop dari sekarang, tidak untuk mencoba lagi, ya. Jadi hentikan rokok dari sekarang. Yang belum mencoba rokok sama sekali, jangan pernah coba-coba untuk rokok. Oke. Jadi kegiatan bimbingan klasikal kita, Ibu tutup dulu sampai di sini. Nanti ada kesempatan lain waktu lagi Ibu akan memberi bimbingan klasikal mungkin dengan materi yang lain atau kita sambung lagi nanti tentang rokok ya. Nah, kemudian berani mengatakan tidak untuk rokok dan stop rokok. Jadi kegiatan bimbingan klasikal hari ini Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan waktu istirahat sudah ada. Yang mau istirahat silakan istirahat. Boleh. Salam dulu. Nah, hati. Nah, oke.